Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dosen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kelas diagram dan implementasi program sistem pengelolaan parkir. Pada sistem ini terdapat 7 kelas, yaitu main, sistem parkir, kendaraan, mobil, motor, transaksi, dan admin. Ketujuh kelas tersebut saling berhubungan dan memiliki peran masing-masing sehingga dapat menjalankan proses pengelolaan parkir dengan baik. Saya akan mulai dari kelas main. Kelas main merupakan entry point atau titik awal program dijalankan. Dari kelas ini, program membuat objek sistem parkir, kemudian seluruh proses dalam aplikasi akan dijalankan melalui kelas tersebut. Selanjutnya, terdapat kelas sistem parkir. Kelas ini merupakan pusat dari sistem karena bertanggung jawab mengelola seluruh proses parkir, mulai dari kendaraan masuk, kendaraan keluar, pencatatan transaksi, hingga menampilkan laporan pendapatan. Berikutnya, terdapat kelas kendaraan. Kendaraan merupakan abstrak kelas, sehingga kelas ini tidak dapat dibuat objek secara langsung. Kelas ini hanya berfungsi sebagai kelas induk yang menyimpan atribut dan metode yang dimiliki oleh semua kendaraan, seperti plat motor, waktu masuk, dan perhitungan tarif. Dengan menggunakan abstrak kelas, penulisan program menjadi lebih rapi karena atribut dan metode yang sama tidak perlu ditulis berulang kali. Kemudian terdapat kelas mobil dan motor. Kedua kelas ini merupakan turunan dari kendaraan. Hubungan ini disebut pewarisan, sehingga mobil dan motor secara otomatis mewarisi atribut dan metode yang terdapat pada kelas kendaraan. Kemudian masing-masing dapat memiliki implementasi perhitungan tarif yang berbeda sesuai dengan jenis kendaraannya. Selanjutnya, terdapat kelas transaksi. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data transaksi parkir seperti ID transaksi, plat motor, jenis kendaraan, durasi parkir, serta total biaya yang harus dibayarkan. Kelas terakhir adalah admin. Kelas admin digunakan untuk proses autentikasi pengguna melalui username dan password sebelum admin dapat mengakses seluruh fitur pada sistem. Jika dilihat dari hubungan antar kelas, prosesnya dimulai dari main yang menjalankan program. Kemudian main membuat objek sistem parkir sebagai pusat pengelolaan parkir. Selanjutnya, sistem parkir akan mengelola data kendaraan baik mobil maupun motor. Kemudian ketika kendaraan keluar, data tersebut akan disimpan ke dalam transaksi. Seluruh proses tersebut hanya dapat dijalankan oleh admin setelah berhasil melakukan login ke dalam sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi program. Saya hanya akan memfokuskan penjelasan pada kelas main dan kelas sistem parkir karena kedua kelas ini merupakan inti dari jalannya aplikasi. Sedangkan kelas lainnya berfungsi sebagai kelas pendukung sehingga tidak saya jelaskan shortcode-nya secara rinci. Kelas main merupakan kelas utama atau entry point dari program. Di dalam kelas ini dibuat objek scanner untuk menerima input dari pengguna, objek admin untuk proses login, dan objek sistem parkir sebagai pengelola seluruh proses parkir. Selanjutnya, sistem melakukan proses login menggunakan perulangan while, sehingga selama username dan password yang dimasukkan belum benar, sistem akan terus meminta admin melakukan login. Setelah login berhasil, sistem menampilkan menu utama menggunakan perulangan do while. Menu tersebut terdiri dari kendaraan masuk, kendaraan keluar, melihat status parkir, melihat laporan transaksi, serta keluar dari aplikasi. Setiap pilihan menu diproses menggunakan switch case, sehingga ketika admin memilih salah satu menu, sistem akan menjalankan metode yang sesuai pada kelas sistem parkir. Program akan terus berjalan sampai admin memilih menu keluar, kemudian objek scanner ditutup untuk mengakhiri aplikasi. Selanjutnya adalah kelas sistem parkir. Kelas ini merupakan pusat logika program ketika seluruh proses pengelolaan parkir dilakukan dalam kelas ini. Pada bagian awal terdapat beberapa atribut yaitu daftar parkir yang menggunakan array list untuk menyimpan kendaraan yang sedang berada di area parkir. Kemudian riwayat transaksi untuk menyimpan seluruh transaksi kendaraan yang sudah keluar. Setelah itu, terdapat kapasitas maksimal untuk menentukan jumlah slot parkir, serta counter transaksi yang digunakan untuk memberikan nomor transaksi secara otomatis. Selanjutnya, terdapat konstruktor sistem parkir yang berfungsi untuk menginisialisasi kapasitas parkir sekaligus membuat array list agar dapat digunakan. Metode pertama adalah kendaraan masuk. Metode ini digunakan untuk memproses kendaraan yang masuk. Sistem terlebih dahulu mengecek apakah kapasitas parkir masih tersedia. Jika masih tersedia, sistem akan membuat objek mobil atau motor sesuai pilihan admin, kemudian menyimpan data tersebut ke dalam daftar parkir. Metode selanjutnya adalah kendaraan keluar.
Pada metode ini, sistem mencari kendaraan berdasarkan plat nomor. Jika kendaraan ditemukan, sistem menghitung durasi parkir dan total biaya menggunakan metode hitung tarif dari kelas kendaraan. Setelah itu, sistem mencetak struk parkir, menyimpan data ke dalam riwayat transaksi, kemudian menghapus kendaraan dari daftar parkir karena kendaraan sudah keluar. Selanjutnya, terdapat metode tampilkan status yang digunakan untuk menampilkan jumlah kendaraan yang sedang parkir beserta informasi slot yang masih terpakai. Terakhir, terdapat metode tampilkan laporan transaksi yang berfungsi menampilkan seluruh riwayat transaksi sekaligus menghitung total pendapatan parkir. Untuk kelas admin, kendaraan, mobil, motor, dan transaksi, saya tidak akan menjelaskan implementasi source code-nya secara rinci karena kelas-kelas tersebut berfungsi sebagai kelas pendukung. Kelas admin digunakan untuk autentikasi login, kendaraan merupakan abstrak kelas yang menjadi induk bagi mobil dan motor, sedangkan transaksi digunakan untuk menyimpan data hasil transaksi parkir. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelas main berfungsi sebagai pengendali awal jalannya program, sedangkan kelas sistem parkir menjadi pusat logika aplikasi yang mengatur seluruh proses parkir melalui kendaraan masuk, kendaraan keluar, pencatatan transaksi, hingga penyajian laporan. Dengan pembagian tugas pada setiap kelas, serta penerapan konsep abstrak kelas dan pewarisan, proses menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan lebih mudah dikembangkan di kemudian hari. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya bernama Suherni Sukmasari, kelas C 2024 dengan NIM 240300020 akan menjelaskan sistem pengelolaan parkir yang sudah di-run. Di sini kita ke main, lalu kita pilih void main. Lalu di sini kita akan mengklik OK. Nah, di sini akan muncul untuk perintah memasukkan username admin. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan username yang salah terlebih dahulu. Misalnya di sini admin. Lalu di sini akan diperintahkan juga untuk memasukkan password. Saya akan mencoba untuk memasukkan password yang salah. Nah, jika salah, di sini akan muncul username atau password salah dan diperintahkan untuk mencoba lagi. Di sini saya akan mencoba memasukkan username yang benarnya. Dan saya akan memasukkan password yang benarnya. Dan di sini jika sukses akan dimunculkan tulisan login berhasil, selamat datang admin. Lalu akan muncul 5 panel utama ini. Yang pertama ada kendaraan masuk, yang kedua ada kendaraan keluar dan cetak struk. Yang ketiga ada cek status parkir yang slotnya masih aktif. Lalu yang keempat ada laporan pendapatan transaksi dan panel terakhir yaitu keluar aplikasi atau logout. Di sini saya akan memasukkan kendaraan masuk terlebih dahulu ke panel pertama. Nah, jika saya pilih panel pertama, di sini akan ada perintah untuk memasukkan plat nomor kendaraan. Di sini saya akan memasukkan plat nomor kendaraannya. Dan di sini juga akan ada perintah untuk memilih jenis kendaraan, mobil ataupun motor. Saya akan memasukkan untuk mobil. Lalu di sini akan ada keterangan kendaraan mobil dengan plat nomor P2321PP berhasil masuk. Lalu saya akan mencoba juga untuk memasukkan kendaraan berjenis motor. Kita pilih panel pertama lagi, plat nomornya lagi. Namun di sini saya akan memilih jenis kendaraan motor. Nah, sudah masuk berarti ya kendaraan motor dengan plat P5432DA berhasil masuk. Lalu saya akan mengecek status parkir yang slotnya masih aktif. Nah, untuk status area yang slotnya masih aktif, yaitu terdapat 2 dari 5, yang dimana ada mobil dan motor yang tadi kita masukkan. Lalu saya akan
masuk ke panel kendaraan keluar dan cetak struk. Kita ke panel 2. Dan di sini juga akan ada perintah untuk memasukkan plat nomor kendaraan. Di sini saya akan enter, dan di sini akan terdapat jelas di mana struktur parkir yang akan keluarnya, yaitu dengan ada plat nomor yang tertera, jenis kendaraan, durasi parkir, dan total biayanya. Lalu saya juga akan mengeluarkan jenis kendaraan yang motor. Kita masuk lagi ke panel 2. Di sini juga sama, akan ada tertera plat nomor, jenis kendaraan, durasi, dan total biaya. Lalu saya akan mengecek status parkir yang slotnya masih aktif. Seharusnya sudah kosong karena saya sudah mengeluarkan keduanya. Nah, di sini kan terdapat nih slot terpakainya 0 dari 5. Karena tadi saya sudah mengeluarkan kedua kendaraan itu. Dan saya akan melihat ke panel 4 yang dimana akan ada lihat laporan pendapatan transaksi. Nah, di sini tertera dengan jelas ada plat nomornya, jenis, durasi, dan total biaya. Dan total pendapatan parkiran. Nih, di sini terdapat 683.000 untuk yang tadi sudah masuk dan keluar. Dan kita akan keluar dari panelnya ini. Dan jika saya sudah log out, akan ada tulisan atau tertera admin telah log out, aplikasi dihentikan secara aman. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.